Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurrata A'yun min 11. Di sini saya akan membuat video untuk mengerjakan tugas UAS mata kuliah filsafat ilmu. Saya akan menjelaskan tentang bab pengertian filsafat ilmu dan agama. Pengertian filsafat secara bahasa diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofi. Dari kata philo berarti cerita, dan sophia berarti kebijaksanaan atau hikmah. Secara etimologi, filsafat berarti love of wisdom, cinta kepada bijaksanaan atau kearifan. Sedangkan menurut istilah, menurut Socrates, filsafat ialah kajian mengenai alam semesta ini secara teologi untuk mengenal diri sendiri. Dalam pengertian filsafat di atas adalah suatu prinsip atau asas keilmuan untuk menelusuri suatu kebenaran objek dengan model prinsip atau asas keilmuan. Ciri-ciri filsafat yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Berikut merupakan ciri-ciri filsafat. 1. Menyeluruh, artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang. Yang kedua, mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan filsafat. Tidak hanya berhenti pada kulit-kulitnya, tetapi sampai menembus ke kedalamannya atau hakikat. Yang ketiga, spekulatif, artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Yang kedua, pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilmah, dan berarti pengetahuan. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan yang pasti dan betul-betul terorganisir. Jadi pengetahuan yang berasal kenyataan dan tersusun baik. Berikut macam-macam ilmu. 1. Ilmu praktis. Ilmu ini tidak hanya sampai kepada hukum umum atau abstraksi, tidak hanya berhenti pada suatu teori, tetapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Yang kedua, ilmu praktis normatif. Dia memberi ukuran kriterium dan norma. Yang ketiga, ilmu praktis positif. Dia memberikan ukuran atau norma yang lebih daripada ilmu praktis. Yang keempat, norma spekulatif. Norma spekulatif ideografis, yaitu tujuannya mengkaji kebenaran objek dan wujud mereka dalam ruang dan waktu tertentu. Sedangkan yang kelima, ilmu spekulatif nomotatif, tujuan mendapatkan hukum umum atau generalisasi spekulatif. Yang keenam, ilmu spekulatif teoretis, bertujuan memberi kausalitas, tujuannya memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu. Sedangkan pengertian yang ketiga yaitu pengertian agama. Pengertian agama ada kaitannya dengan kehidupan beragama. Pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib luar biasa atau supranatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap gejala alam. Keyakinan keagamaan yang diajarkan oleh keluarga dan masyarakat didasarkan pada kitab suci atau berupa petunjuk dari kekuatan gaib yang dipercayai. Kepercayaan kepada adanya kekuatan gaib,
pranatural atau supranatural yang disertai pengaruh dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin atau kursif menulis sebanyak-banyaknya. Keanekaragaman atau pluralisme agama yang hidup di Indonesia termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama adalah merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Fungsi agama. Adapun fungsi agama dalam kehidupan individu dan masyarakat antara lain fungsi edukatif, fungsi penyelamat, fungsi sebagai perdamaian, fungsi sosial kontrol, sebagai yang kelima fungsi sebagai penumpuk rasa solidaritas, yang selanjutnya fungsi transformatif, dan yang terakhir yang selanjutnya fungsi kreatif, dan yang terakhir fungsi sublimatif. Fungsi di sini saya akan menjelaskan fungsi transformatif. Fungsi transformatif yaitu ajaran agama yang mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya itu. Kadangkala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu filsafat dan agama, di mana ilmu dan filsafat bersumber dari akal, budi atau rasional manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan menyelidiki atau riset, pengalaman empiris dan percobaan eksperimen. Sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau salah dalam menjelaskan, saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.